Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan tentang shortened clause atau sering juga disebut dengan reduced clause. Kita ambil satu contoh kalimat yang termasuk dalam kalimat simple, yaitu the children play football in the garden. Yang berikutnya, the children wear red t-shirts. Dari dua kalimat ini, apabila kita ingin menggabungkan, maka kita akan dapati bahwa untuk the children wear the red t-shirt ini bisa menjelaskan apa yang ada di dalam subjek kalimat pertama, yaitu the children di sini. Maka apabila kita gabungkan menjadi complex sentence, akan menjadi the children who wear red t-shirts play football in the garden. Kita tahu bahwa who wear red t-shirts di sini adalah subclause, lebih tepatnya adalah adjective clause untuk kata children, kata benda sebagai subjek. Maka sekali lagi ini disebut sebagai adjective clause. Jika complex sentence ini kita pendekkan atau kita kurangi, maka bisa kita tulis menjadi the children wearing red t-shirts play football in the garden. Jadi dari subclause berupa who wear red t-shirts di sini menjadi wearing red t-shirts. Nah, semacam ini. Kemudian kita bisa melihat dua tipe klausa yang bisa dipendekkan, yaitu kalimat atau klausa yang masuk dalam kategori adjective clause. Yang kedua adalah yang masuk dalam kategori adverb clause. Untuk contohnya, untuk yang adjective clause, the woman who is waving to us is our teacher. Di mana kalau kita pendekkan, maka who is ini bisa kita hilangkan. Sehingga tinggal menjadi the woman waving to us is our teacher. Yang berikutnya, the letter which was mailed last week arrived this morning. Kita tahu bahwa ini adalah bentuk pasif, sehingga untuk which was ini bisa kita hilangkan, dan tinggal menjadi the letter mailed last week arrived this morning. Untuk yang adverb clause, contohnya, although she is only 11 years old, she can bake a delicious cake. Kita tahu di sini bahwa untuk she is, ya, yang ada di dalam kalimat ini bisa dihilangkan sehingga akan menjadi although only 11 years old, she can bake a cake. Ya. Kita bisa juga menulis contoh yang berikutnya. When you are ready, you can begin typing. Apabila kita pendekkan akan menjadi when ready, you can begin typing. Jadi kita hilangkan untuk you are-nya. Yang di sini tadi kita hilangkan cs-nya. Ketentuan umum untuk mengubah menjadi klausa yang dipendekkan atau reduced clause adalah jika anak kalimat ditulis dalam kalimat aktif, maka reduced clause menggunakan present participle, yaitu kata kerja dalam bentuk ing. Jika anak kalimat ditulis dalam kalimat pasif atau passive voice, maka reduced clause menggunakan past participle atau verb 3. Jika anak kalimat menggunakan preposisi, maka preposisi bisa langsung digunakan dalam reduced clause. Kita lihat contoh-contohnya. Dalam kalimat aktif, they spend a lot of time in their garden which runs right down to a river. Di mana di sini which runs di sini adalah aktif, sehingga kalau kita pendekkan akan menjadi running. Ya. Jadi they spend a lot of time in their garden running right down to a river. Running di sini adalah present participle atau verb dalam bentuk ing.
Dalam kalimat pasif, contohnya, the man who is seated beside the host is the guest. Di sini kalimat pasifnya adalah who is seated. Maka apabila kita pendekkan akan menjadi kata kerja ketiga, yaitu past participle, menjadi seated. The man seated beside the host is the guest. Jika memakai preposisi, kita contohkan the student who were in the class. The students who were in the class did the test carefully. Maka untuk reduce clause-nya, kita akan bisa menuliskan the student in the class did the test carefully. Jadi bisa langsung. Contoh dalam kalimat negatif. Because she didn't come to the meeting, she asked permission to her boss. Akan menjadi not coming to the meeting, she asked permission to her boss. Jadi bentuk negatif yang ada di sini, didn't come menjadi not coming. Seperti ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.